Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Krishna Susanto dengan NIM D400201004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari praktikum fisika listrik dengan judul Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan padanya, atau juga menyatakan bahwa besar arus yang mengalir pada suatu konduktor pada suhu tetap sebanding dengan beda potensial antar kedua ujung konduktor. Secara matematis, hukum Ohm diekspresikan dengan persamaan V sama dengan I kali R, di mana I adalah kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam satuan ampere, V adalah tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar dalam satuan volt, dan R adalah nilai hambatan listrik atau resistansi yang terdapat pada suatu penghantar dalam satuan ohm. Hukum ini dicetuskan oleh George Simon Ohm, seorang fisikawan dari Jerman pada tahun 1825 dan dipublikasikan pada sebuah paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Ada dua bunyi hukum Ohm sendiri, yaitu yang pertama, besarnya arus listrik yang mengalir sebanding dengan besarnya beda potensial atau tegangan. Untuk sementara tegangan dan beda potensial dianggap sama walau sebenarnya keduanya secara konsep berbeda. Secara matematika dituliskan IV atau VI. Untuk menghilangkan kesebandingan ini, maka perlu ditambahkan sebuah konstanta yang kemudian dikenal dengan hambatan atau resistansi, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan I kali R. Yang kedua, perbandingan antara tegangan dengan kuat arus merupakan suatu bilangan konstan yang disebut hambatan listrik. Secara matematika dituliskan V per I sama dengan R, atau dituliskan V sama dengan I kali R. Fungsi utama hukum Ohm adalah digunakan untuk mengetahui hubungan dan tegangan kuat arus, serta dapat digunakan untuk menentukan suatu hambatan beban listrik tanpa menggunakan ohmmeter. Kesimpulan akhir hukum Ohm adalah semakin besar sumber tegangan, maka semakin besar arus yang dihasilkan. Untuk hambatan jenis, masih ingatkah kamu pemisalan arus listrik dengan aliran air yang keluar dari selang? Sekedar mengingatkan, arus listrik mirip dengan aliran arus air yang di dalam selang. Banyaknya air yang mengalir dalam selang bergantung pada besarnya pipa. Semakin besar ukuran pipa, semakin besar pula air yang mengalir setiap waktu. Hal serupa terjadi pada arus listrik. Kamu telah mengetahui bahwa arus listrik bergantung pada hambatan penghantarnya, yaitu kabel dan komponen-komponen listrik yang terdapat dalam rangkaian tersebut. Hambatan listrik bergantung pada jenis bahan hambatan, panjang hambatan, dan luas penampang yang dilalui arus listrik. Konduktor, isolator, semikonduktor. Ketika kamu mempelajari rangkaian listrik, kamu menggunakan kabel sebagai penghantar arus listriknya. Bagaimana jika kabel tersebut diganti dengan tali plastik? Apakah lampu menyala? Hukum Ohm menyatakan bahwa jenis bahan mempengaruhi nilai hambatan listriknya. Sifat alami yang dimiliki suatu bahan dalam hambatan jenisnya, hambatan jenis besi akan berbeda dengan hambatan jenis tembaga. Jika kamu mengganti kabel penghantar pada suatu rangkaian listrik dengan tali plastik, arus listrik ini pasti tidak akan mengalir. Mengapa demikian? Plastik merupakan bahan yang hambatan jenisnya sangat besar sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir melaluinya. Berdasarkan sifat menghantarkan listrik, bahan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Bahan-bahan yang termasuk jenis konduktor diantaranya besi, baja, tembaga, dan nikel. Isolator adalah bahan-bahan yang sama sekali tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh bahan yang disebut isolator diantaranya plastik, kayu, dan kertas. Bagaimana dengan semikonduktor? Jika konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dan isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, semikonduktor merupakan bahan yang bersifat di antara isolator dan konduktor. Artinya, semikonduktor dapat menghantarkan arus listrik dan dapat pula tidak menghantarkan arus listrik. Sifat semikonduktor ini bergantung suhu. Jika suhu bahannya semakin tinggi, bahan ini akan bersifat konduktor. Sebaliknya, jika suhunya semakin rendah, bahan ini akan menjadi isolator. Sifat-sifat semikonduktor dimanfaatkan dalam pembuatan komponen listrik seperti transistor, dioda, dan IC atau integrated circuit. Bahan-bahan semikonduktor contohnya yaitu seperti germanium, silikon, dan galenium.
Untuk pengaplikasian hukum Ohm dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan tentang hukum Ohm sangat bermanfaat dalam pemilihan komponen-komponen listrik yang baik serta sesuai dengan besarnya tegangan yang tersedia. Misalnya, jika kamu menggunakan lampu baterai mempunyai tahanan yang dibuat sesuai dengan nilai tegangan besaran tertentu. Jika lampu baterai tersebut dihubungkan dengan baterai yang tegangannya terlalu besar, maka lampu tersebut akan rusak. Sebaliknya, jika lampu tersebut dihubungkan dengan baterai yang tegangannya terlalu kecil, lampu tersebut tidak akan menyala secara maksimal. Biasanya alat-alat listrik dibuat sedemikian rupa sehingga besarnya tegangan yang diperlukan untuk pengoperasian alat tersebut dapat menggunakan sumber tegangan dari sumber listrik dari PLN. Untuk menyesuaikan kebutuhan tegangan yang diperlukan guna mengoperasi alat tersebut, biasanya alat-alat listrik ini dibuat dengan menambahkan hambatan, baik dari segi bahan pembuatannya atau ditambahkan resistor lain untuk menambah tahanan alat tersebut. Untuk kesimpulan pada materi ini, yang pertama yaitu hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Yang kedua, aplikasi hukum Ohm fisika adalah untuk menghitung hambatan listrik atau Ohm, tegangan listrik dengan satuan volt, dan kuat arus listrik atau I di kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.